أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Ifatul Malihah, Masya Allah ya. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita nih Masya Allah, jatuh bangun kehidupan. Asik ya. Bersama guru kita Al-Ustadz Ujai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahman Jailani, Masya Allah. Guru sehat? Alhamdulillah, Habib Ali sehat. Sehat. Ini kalau ngomongin jatuh bangun lagi jatuh semua ini. Iya benar. Ya jatuh bangun kehidupan. Mungkin saat ini bukan hanya Ali ataupun beberapa teman yang mengalami, memang lagi kondisinya. Ini jatuh berjamaah. Berjamaah gitu. Ini jatuh sedunia gitu ya Masya Allah. Betul. Ya. Nah mohon ilmunya nih guru ya. Dimana ada kesulitan katanya kan ada kemudahan katanya gitu ya. Mohon ilmunya sehingga akhirnya pada saat ini mungkin dari mulai perekonomian pada jatuh tetap sabar dan yakin optimis gak putus asa. Naam insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Satu tema yang amat sangat penting untuk kemudian kita perhatikan di dalam hidup dan kehidupan ini agar semakin kuat daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondisi situasi apapun sebagai orang-orang yang beriman. Karena memang apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu pasti akan dialami oleh setiap manusia. Jangankan kita Bang Ali, tapi orang-orang di luar Islam pun pasti juga mengalami. Semuanya. Yang menjadi persoalan bagaimana menyikapinya. Di dalam ajaran agama kita pun sudah diajarkan untuk selalu senantiasa mempunyai perasaan sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa sedemikian rupa?
Karena memang Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an tentang kondisi yang seperti ini. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim? Faqala ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari gitu, yang berjalan itu berputar di antara manusia. Artinya ada kalanya seseorang mengalami daripada rasa senang, gembira. Tapi di satu waktu juga pasti akan mengalami daripada kesedihan. Di satu waktu akan mendapatkan daripada nikmat yang dia suka. Di satu waktu pula dia akan mendapatkan ujian, kesengsaraan yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh karenanya sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh lepas dari sebuah raja, yaitu harapan. Tidak boleh lepas dari sebuah sandaran. Kepada apa dan kepada siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi Bang Ali sudah sampaikan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan apa yang ada pada diri kita berupa kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya. Itu tidaklah betul-betul sulit dan di luar daripada kemampuan sang hamba. Bukankah ayatnya selalu senantiasa kita baca, bahkan kita sama hafal? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan yaitu sebuah beban kepada hambanya di luar daripada batas kemampuannya. Bahkan yang menarik Bang Ali, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan berjanji, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka hanya saja, ini yang menarik ya, yang perlu sama kita perhatikan para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta daripada kesulitan. Beserta daripada kesulitan, garis bawahi, pasti ada kemudahan. Lalu kemudian diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keyakinan kepada kita sebagai hamba-hambanya, jangan pernah bersedih berkelanjutan, jangan pernah kemudian menjadi down atas apa yang kita hadapi dari kesulitan-kesulitan tersebut, karena Allah taala itu sudah menyiapkan daripada kemudahan yang beriringan daripada kesulitan. Subhanallah. Jadi kalimatnya adalah kemudahan tersebut beriringan dengan kesulitan atau sebaliknya. Bukan habis kesulitan ada kemudahan, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan itu. Hanya saja persoalannya kadang kita nggak sadar kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan yang kita hadapi. Nah, orang-orang yang beriman ketika meyakini ayat-ayat ini, merenungi janji-janji Allah Subhanahu wa taala ini, maka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang timbul apa? Yang timbul di dalam diri kita tidak lain dan tidak bukan adalah sifat qanaah. Menerima apa yang memang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepadanya tanpa banyak keluh kesah, tapi mampu untuk selalu senantiasa menghadapi dengan penuh kesabaran dan juga akan selalu senantiasa meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa sedemikian rupa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan pelajaran yang sangat nyata para pemirsa kepada kita. Contoh itu ada di hadapan kita, ada di depan mata kita. Ya, seperti misalnya apa saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang banyak lebih susah daripada kita. Sehingga dari situ timbul rasa apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara hadirin, dalam persoalan dunia apalagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqa minkum. Lihatlah orang yang ada di bawah kamu dalam persoalan dunia dan jangan pernah melihat orang yang ada di atas kamu dalam masalah dunia. Sehingga dengan seperti itu alhamdulillah, ya Allah saya masih begini. Biar kata banyak ujian cobaan, si fulan kayak begitu kondisinya. Aduh gimana kalau saya dalam kondisi kayak begitu begini aja saya udah capek umpamanya. Rasa syukur yang kemudian timbul.
Dan pada akhirnya semuanya itu bermuara yang tadi saya sampaikan, harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah memberikan resep gampang buat orang yang beriman tuh. Kalau andai kata dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kan Allah udah janji lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada nikmat yang telah aku berikan, aku tambah. Kalau kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka azabku sangat pedih. Artinya bersyukur saja situasi dan kondisi apapun sulit memang pasti, karena memang itu ujian. Tapi ketika kita mampu bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun, lalu kita mampu bertakwa sebagaimana tadi yang dibaca ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Betapa indah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah, dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka syaratnya bagi orang yang mau diberikan jalan keluar oleh Allah dalam segala macam kesulitan yang dihadapi, tidak lain dan tidak bukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dulu, baru Allah Subhanahu wa taala akan berikan tuh. Ya ja'allahu makhraja. Ini jawab syarat dari man nih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepadanya. Gitu kan? Lalu kemudian siapa orang yang bertawakal kepada Allah setelah janji Allah Subhanahu wa taala tadi untuk memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, maka Allah akan mencukupi bagi orang-orang yang bertawakal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini kalau nggak salah jadi ayat 1000 dinar ya. Betul bener sekali. Ya? Jadi wiritan. Jadi wiritan. Iya, jadi zikiran. Siapa orang yang mau lepas daripada kondisi dan situasi, rezekinya mau barokah, baca terus banyak-banyak. Gitu ya, Masya Allah. Dan baik, kita akan sikapi ada pertanyaan ini dari media sosial kita dari @Melianisafitri. Ya. Ketika kita sudah memilih segalanya, tetapi hati ini masih kosong, itu gimana ya Ustadz? Ya, memiliki maksudnya kali Bang. Ya. Memiliki ini segalanya. Ketika kita sudah memiliki, memiliki segalanya. Memiliki segalanya. Tapi hati kita masih kosong. Karena tanpa ada Allah di dalam hati. Allah tuh. Ya Allah. Jadi kalau misalkan sudah ada Allah di dalam hatinya, jangan kata nggak memiliki segalanya. Nggak memiliki atau biasa-biasa saja, tenang orang yang beriman tuh. Bahkan kadang-kadang orang beriman justru memiliki segalanya menjadi bahan ketakutan buat dia. Karena apakah mampu dia menjalankan apa yang menjadi amanat Allah yang diberikan kepadanya. Subhanallah. Maka ketika hati kita kosong, pertanyakan kepada diri kita. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kita selalu gelisah, gundah gulana? Pasti tidak ada Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di dalam dirinya. Artinya ketika ada Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin. Enggak mungkin, sebab Allah Ta'ala yang janji ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, ingat Allah, hati bakal jadi adem, tenang, nyaman. Biar kata ibaratnya duit enggak terlalu tebal gitu kan lah dalam kondisi kayak begini. Tapi ada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan nyaman insyaallah. Insyaallah ya, mungkin saat ini para alim, para guru semuanya ya sudah mengajarkan kita, tinggal kita mengerjakannya, banyakin zikir ya, insyaallah hati kita akan lebih tenang ya. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini habis ini tambah seru lagi nih tema kita nih ya. Karena kita akan membahas tentang hati-hati godaan, tundukkan pandangan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.